Kesempatan berpihak pada pikiran yang siap. Dalam bidang observasi, kebetulan hanya menguntungkan pikiran yang siap. Ilmu pengetahuan tidak mengenal negara, karena pengetahuan adalah milik umat manusia, dan merupakan obor yang menerangi dunia. Jangan biarkan diri Anda ternoda oleh skeptisisme yang sia-sia. Semakin banyak saya belajar, semakin saya melihat bahwa yang menggairahkan semangat para sarjana bukanlah hal yang tidak diketahui, dan bukan mereka yang telah mencoba dan lelah. Dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan berbangsa, penghormatan terhadap masa lalu merupakan salah satu kekuatan kemajuan. Ilmu pengetahuan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Sedikit ilmu pengetahuan menjauhkan seseorang dari Tuhan, namun banyak ilmu pengetahuan yang mendekatkan seseorang kepadanya. Tidak ada orang yang bertanya kepada orang yang menderita, "Apa negaramu dan apa agamamu?" Seseorang hanya berkata, "Kamu menderita." Itu sudah cukup bagiku. Saat saya mendekati seorang anak, dia menginspirasi saya dengan dua perasaan, kelembutan terhadap siapa dirinya, dan rasa hormat terhadap apa yang akan terjadi dengannya. Ilmu pengetahuan tidak mengetahui penyebab pertama, tidak ada campur tangan supranatural. Izinkan saya memberitahu Anda rahasia yang membawa saya ke tujuan saya. Kekuatan saya hanya terletak pada kegigihan saya. Alam semesta itu asimetris dan saya yakin bahwa kehidupan, seperti yang kita ketahui, adalah akibat langsung dari asimetri alam semesta, atau akibat tidak langsungnya. Peran makhluk yang sangat kecil di alam sangatlah besar. Tidak ada yang namanya ilmu terapan, yang ada hanyalah penerapan ilmu pengetahuan. Keberuntungan berpihak pada pikiran yang siap. Ilmu pengetahuan tidak mengenal batas-batas negara. Ketika kita berada di hadapan kebenaran, maka kebangsaan dan partai akan hilang. Hal-hal tersebut hanyalah hal-hal sepele yang hanya sedikit mengganggu cara kerja intelektualitas kita. Mengetahui dalam diri kita apa yang tidak diketahui orang lain. Bukankah itu definisi jenius? Ilmuwan bukanlah orang yang memberikan jawaban yang benar. Ia adalah orang yang mengajukan pertanyaan yang tepat. Ilmu pengetahuan dan perdamaian akan menang atas ketidaktahuan dan perang. Negara-negara akan bersatu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, dan masa depan akan menjadi milik mereka yang telah melakukan banyak hal untuk penderitaan umat manusia. Untuk menginspirasi kepercayaan pasien terhadap penyembuhannya, dokter harus percaya pada kemanjuran seninya. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya telah mengalami kemajuan lebih jauh dalam sains dibandingkan banyak orang yang sibuk dengan sains abstrak saja. Imajinasi seharusnya memberi sayap pada pemikiran kita, tetapi kita selalu membutuhkan bukti eksperimental yang pasti. Ilmu pengetahuan adalah pencarian kebenaran objektif tanpa pamrih. Ketika saya melihat antusiasme para peneliti yang beruntung bisa bekerja sama dengan saya merasa yakin akan masa depan. Ilmu pengetahuan berkembang melalui jawaban tentatif terhadap serangkaian pertanyaan yang semakin halus yang menjangkau semakin dalam esensi fenomena alam. Kekuatan kebajikan seseorang tidak diukur dari usahanya yang khusus, tapi dari tindakan kebiasaannya. Dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan kolektif suatu bangsa, kita melihat banyak peristiwa yang bagi kita tampaknya murni kebetulan, terjadi terlepas dari kehendak manusia. Ilmu pengetahuan hanya mengetahui satu perintah, berkontribusi pada sains. Jika saya mengetahui semuanya, saya akan menulis memoir saya di awal karir ilmiah saya. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena dari situlah kehidupan tercipta. Harapan terbesar kita untuk mempertahankan keseimbangan dalam situasi dunia saat ini terletak pada persatuan yang lebih erat antara dua negara paling kuat yang kepemimpinannya dalam penemuan ilmu pengetahuan dan kemajuan industri akan membawa serta kepemimpinan dalam urusan dunia. Ilmuwan itu memaksakan dua hal, yaitu kebenaran dan keikhlasan, memaksakannya pada dirinya sendiri dan pada ilmuwan lain. Kekacauan pikiran yang paling besar adalah mempercayai sesuatu karena seseorang menginginkannya. Tidak ada yang namanya negara kecil. Kehebatan suatu bangsa tidak lebih ditentukan oleh jumlah mereka dibandingkan kehebatan seseorang ditentukan oleh tinggi badannya. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.